dan itu mujarab. Mujarab. Jadi secara umumnya ruqyah itu, makanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau bukan mendefinisikan secara khusus doa dengan Quran, dengan zikir diniatkan kesemua, enggak, tapi kalamun. Ya. Ada muslim datang ke pendeta di ruqyah terus kesurupan. Oh, berarti ini ajarannya kitabnya benar gitu. Bukan. Kalamun. Yustasfa yang diniatkan untuk kesembuhan itu masuk kategori ruqyah. Ada muslim di ruqyah pendeta kelojotan, kesurupan. Oh, berarti ajarannya benar begini-begini. Udah nggak usah ruqyah-ruqyahan. Pendeta aja bisa misalnya begitu. Loh, kamu nggak baca sejarahnya ruqyah berarti. Kalamun yustasfa. Siti Aisyah diruqyah sama Yahudi perempuan. Enggak dilarang sama Nabi, enggak dilarang sama abahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan beliau di dalam kitab Muwatta, Al-Muwatta, riwayat Imam Asy-Syaibani, dalam bab Bai'ul Mudabbar, budak mudabbar itu budak yang merdeka ketika tuannya itu wafat. Itu namanya Bai'ul Mudabbar. Maka ketika Siti Aisyah mengatakan demikian, enggak lama sakit beliau dan tambah parah. Akhirnya beliau memanggil seseorang dari kalangan Yahudi yang sudah ahli di bidangnya. Cuma dilihat di terawang begini, kelihatan anti matbubah. Kamu ini kena sihir. Wailak, liman tombani, celaka kamu. Siapa yang berani menyihir aku? Terus disifati jariyatun sya'ruha kada fawasafaha kada wa kada wasabiyya yabulu fi hujriha. Seorang budak perempuan sifatnya begini, rambutnya begini, karakternya begini, dan sekarang dia lagi diompolin sama bayi yang sedang digendongnya. Ini saya nyari syarah hadisnya nggak ketemu, itu pakai hodam bisa tahu begitu atau karena tajribiyah pengalaman atau bagaimana, wallahu a'lam. Tapi yang jelas Siti Aisyah di situ mempercaya. Akhirnya Siti Aisyah datang ngutus utusan, dilihat betul lagi bersihin kencingnya, ompolnya bayi. Lalu datang menghadap Siti Aisyah, "As-sahartini, kamu nyantet aku?" "Nah." "Lima, kenapa?" "Uhibbul itqa, aku pingin cepat merdeka." Marah Siti Aisyah, akhirnya dijual kepada orang Arab yang perilakunya buruk. Ini hadis sahih, ada di Al-Muwatta, riwayatnya Imam Asy-Syaibani, bab Bai'ul Mudabbar, bab muamalah malah. Maka Siti Aisyah wa tastaki ila masyaallah an tashtaki, masih sakit setelah itu. Masih sakit. Jadi budaknya ini kepingin cepat Siti Aisyah meninggal biar cepat merdeka. Uhibbul itqa. Akhirnya beliau tetap masih sakit setelah si budak ini dijual. Enggak lama bermimpi beliau. Bermimpi ada suara disuruh mengambil air dari 3 sumur, dari 3 sumber mata air, dan dijadikan satu lalu dibuat mandi. Maka bangun tidur beliau memerintahkan sepupu-sepupunya, sahabat Nabi, dan ketemu lalu dijadikan satu. Waktu salat fasyufiyat, beliau kemudian jadikan satu dan mandi, lalu Allah sembuhkan penyakitnya. Nah, makanya sering kita lakukan ketika ada pasien yang parah nggak sembuh-sembuh dari gangguan sihir, maka kita carikan sumber mata air minimal 3. Kalau orang tua kita itu dulu 7 sumber mata air, nah, dibuat mandi dan sembuh, masya Allah. Ya, ini ada dasar, ada rujukannya, ada dalilnya, sahih. Maka ruqyah ini sempat diharamkan karena mengandung kesyirikan. Akhirnya ada beberapa sahabat yang protes, "Ya Rasulullah,
Kunna narki fil jahiliyah anil aqrab. Kami dulu di zaman jahiliyah sering meruqyah dari sengatan kalajengking ya Rasulullah. Iridu alaiya ruqakum. Coba gimana tekniknya? Tunjukin. Dipraktekin sama sahabat. Akhirnya kata Nabi, enggak apa-apa, la ba'sa biruqam man lam takun lahu sirrun. Enggak apa-apa kalau kayak gitu. Semenjak enggak ada kesirikan, labas. Nah, di sini artinya Nabi yang mengharamkan itu cuma yang mengandung syirik. Karena di zaman jahiliyah sudah ramai. Maka yang tidak mengandung kesirikan, mau bahasa Jawa, bahasa Madura, dengan teknik bagaimanapun ya tidak melanggar kaidah syariatnya, itu diperbolehkan dan itu masuk kategori ruqyah ya. Jadi ruqyah itu jangan dikesankan ngobatin yang kesurupan saja, enggak. Tidak, tapi umum itu di zaman jahiliyah umum. Bahkan di zaman Nabi itu lebih banyak medis karena mungkin yang kesurupan di zaman Nabi sedikit. Ya, imannya masih kuat. Riwayatnya bisa dihitung yang kesurupan di ruqyah Nabi itu sedikit, ya, sedikit. Sehingga Nabi membolehkan ruqyah dengan doa-doa karena Nabi juga pernah diruqyah malaikat Jibril waktu beliau sakit kena sihir. Pernah beliau juga kena sihir sampai beliau itu pusing dan sampai pusingnya ini menyebabkan halusinasi. Jadi ada penyakit medis itu yang menyebabkan halusinasi. Pusing akut, diabetes akut, demam akut, ini bisa menyebabkan halusinasi. Tapi juga tidak diingkari halusinasi ini penyakit medis juga andilnya sihir. Buktinya Nabi yatakhayyal annahu ya'ti nisa'ahu fala ya'tihinna. Nabi dari kena sihir itu dihayalkan menjadi berhayal, berhalusinasi mendatangi istrinya padahal tidak, melakukan sesuatu padahal tidak. Akhirnya Nabi berbekam di kepalanya di sini, di titik umum sini, ubun-ubun dibekam, tapi masih ada pusingnya hilang, halusinasinya enggak. Maka Nabi di situ summa sa'ala rabbah, dalam hadis itu summa sa'ala rabbah, dalam artian summa yad'u fayad'u. Nabi berdoa mohon kepada Allah, akhirnya Allah kasih petunjuk lewat mimpi. Ternyata Nabi kena sihir. Kenapa orang ini kena santet? Al-Madbub. Siapa yang nyantet? Labib ibn al-Aqsam al-Yahudi. Dengan apa? Bimistin wa misyatah, sisir dan rambut. Di mana? Di sumur Darwan. Dan Nabi pernah berwudu dari sumur Darwan, kena buhulnya di situ. Akhirnya Nabi berdampak dari sihirnya itu. Akhirnya bangun tidur dicari sumur Darwannya itu, betul di bawah pelepah kurma pentil-pentilnya itu yang sudah busuk. Diangkat, ternyata ukdah atau ikatannya itu dari sisir dan rambut Nabi. Turunlah malaikat Jibril dari dalam riwayat Imam Baihaqi membawa surat Al-Falaq dan An-Nas. Begitu. Menjadi asbab nuzulnya surat Al-Falaq dan An-Nas dalam riwayat Imam Baihaqi. Karena dalam riwayat Imam Bukhari dibakar. Maka di KBRA ini ketika menemukan buhul sihir itu dibacakan Al-Falaq dan Nas lalu dibakar. Ya, kamu lagi gali-gali kuburan tanah ketemu seperti ikatan-ikatan boneka voodoo misalnya ya, maka itu jangan langsung dibuang ya, misalnya seperti ini ya, kelihatan nggak ya? Oh, mana? Nggak kelihatan. Silau, ditambah lampu soalnya silau. Nggak kelihatan. Kalau ketemu boneka-boneka seperti itu, jangan langsung dibuang, tapi bacakan Al-Falaq, An-Nas, lalu dicabut-cabutin. Misal kalau ada paku-pakunya, tali-talinya, lalu dibakar. Bisa jadi, ya,
Bisa jadi di sana korbannya udah belasan tahun nggak bisa bangun, kemudian setelah kamu cabutin dan dibakar tanpa kamu tahu itu apa, seminggu kemudian korbannya bangkit jalan, atau seminggu kemudian korbannya menikah, sudah 35 tahun diikat jodohnya misalnya. Ini namanya pahala jariah yang luar biasa. Kamu nggak tahu, korbannya nggak tahu, orang lain nggak tahu. Nah, hati-hati ya kalau ketemu itu. Mungkin juga saudara kamu itu yang lagi diikat, maka itu dibacakan Al-Falaq dan An-Nas lalu dibakar. Karena bahaya itu, ikatan namanya ukdah. Sampai Nabi disuruh berlindung dari tiupan ukdah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Karena ditiup korbannya stroke, ditiup korbannya lumpuh, ditiup korbannya sakit, ditiup korbannya bercerai, ditiup korbannya meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Ya, juga harus waspada. Kemudian sembuh Nabi, ka'annahu ansata min iqalin atau unsita min iqal. Nabi seperti terlepas dari ikatan. Al-Falaq dan An-Nas itu total jumlahnya 11 ayat. Nah, ukdahnya, ikatannya itu juga 11 helai rambut. Juga 11 helai rambut. Ya. Maka hati-hati juga kalau potong rambut. Nabi kan ditunggu sama labid itu, dia pura-pura sholat berjamaah bersama Nabi, duduk bersama Nabi, majelis bersama Nabi, tapi nunggu celah. Nabi potong rambut selesai, dia nyuruh anak kecil ngambil rambut dan sisirnya Nabi lalu diolah. Sebelumnya disantet tapi nggak bisa-bisa. Ketika sudah ada buhul yang tersambung dengan jasad Nabi baru bisa. Makanya sihir yang paling kuat itu menggunakan buhul. Kalau sihir pakai tiupan, pakai huruf itu lama. Tapi kalau udah pakai sesuatu yang terhubung dengan jasad si korban, pakaian, rambut, kuku, ya, darah, ini dahsyat dampaknya. Makanya Nabi nyuruh kalau potong rambut, potong kuku itu ditanam, jangan dibuang sembarangan. Darah juga demikian, bersihin dulu baru dibuang. Jangan sembarangan buang darah. Terutama perempuan. Kenapa banyak perempuan yang kena santet, kena pelet? Ya karena gampang nyari rambut perempuan. Di kamar mandi, wastafel ada rambut perempuan. Di karpet rambut perempuan. Di sayur asem rambut perempuan. Di tahu ada rambut perempuan. Di pastel ada rambut perempuan. Di kopi ada rambut perempuan. Di nasi ada rambut perempuan. Di donat panjang rambut perempuan. Ini yang bikin kuntilanak apa manusia? Ya, seolah-olah menu makanan dan minuman tidak nikmat kalau tidak ada rambut perempuan. Masya Allah, hati-hati perempuan. Dan ini menunjukkan juga pelajaran buat kita, dan bikin sihir itu sebagai tasri, contoh cara penanganan dalam agama Islam. Bukan berarti Nabi lemah, dan itu satu penyakit jasmani, bukan penyakit rohani. Wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Syifa menurut Al-Imam Fakhr Razi itu lil amradil ruhaniyah wal amradil jismaniyah. Penyakit rohani itu akidah yang sesat, akhlak yang tercela, penyakit hati. Ini penyakit rohani. Jadi sihir santet nggak masuk penyakit rohani. Penyakit jasmani. Makanya Nabi boleh kena itu, kena santet. Karena itu penyakit biasanya. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Gitu. Nah, jadi santet bukan penyakit rohani, penyakit jasmani, tapi non medis, gitu ya, non medis. Menjadi pelajaran buat kita bahwa Nabi ini dalam metode pengobatannya tidak lepas dari pengobatan medis dan pengobatan ilahi. Bil adwiyatit tabiiyah wal adwiyatil ilahiyah.
Ulama mengatakan 3, wal murakkab bil amrain, kombinasi antara pengobatan medis dan pengobatan ilahi. Nabi pernah waktu sholat sujud, wala falagathul akrab usbu'ahu. Ketika sujud, tangan Nabi disengat kalajengking. Sumban sorofa, sampai Nabi itu batalin sholat. Wa qala la'anallahu al-aqrab la tada'u nabiyyan wala ghairah. Semoga Allah melaknat kalajengking. Enggak bisa bedain mana nabi, mana orang biasa. Disengat juga Nabi gitu. La tada'u nabiyyan wala ghairah. Enggak bisa bedain disengat kalajengking nih, mana nabi, mana orang lain. Disengat juga. Akhirnya Nabi mengambil air garam, dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, sembuh seketika. Ini pengobatan medis dan non medis, pengobatan medis dan ilahi, bil adwiyatil tabi'iyah wal adwiyatil ilahiyah, kombinasi. Padahal kan itu kena sengatan kalajengking, dan ini sudah dipraktekkan tim kita, dipraktekkan semua tim. Rata-rata kalau kena sengatan kalajengking ular itu ambil air garam, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas atau Fatihah ya. Kalau misalnya di tangan langsung celupkan, itu bisanya langsung keluar. Kalau misalnya daerah lain diusap, itu cepat daripada disuntik suntik di rumah sakit itu. Ini sudah kita buktikan, luar biasa dahsyat. Itu penyakit medis. Karena medis, Nabi tetap tidak lepas dari pengobatan ilahi. Ya. Kadang ada sahabat yang demam, Nabi katakan, innal humma min fihi jahannam fa abriduhu bil ma. Demam itu termasuk uapnya api neraka, dinginkan dengan air, kompres. Dalam hadis yang lain, idza humma ahadukum fal yarusha alaihi bil ma'il barid thalatha layalin minas sahar. Kalau ada di antara kalian kena demam panas, maka cipratkan dengan air dingin 3 malam sebelum subuh. Dan ini ternyata terbukti. Orang step kejang-kejang, terutama anak kecil, itu penyebabnya demam tinggi. Terjadi kontrak di saraf otaknya yang tidak kuat ditahan oleh si anak itu, maka terjadi kejang dan step. Cara Nabi luar biasa, dikompres di malam hari sebelum subuh, dan subhanallah sembuh dari penyakit step, dari penyakit kejang-kejangnya. Coba lihat kalau ke rumah sakit kan, anak kecil yang step itu dikasih obat penurun panas, ya, paracetamol. Intinya Nabi sudah paham itu, di situ turunkan demamnya dengan kompres. Makanya perlu juga ada alat termometer. Kalau ada anak kita demam, dilihat kalau lebih dari 36, 37, 38, segera kompres, terutama di malam hari. Itu cepat sembuhnya, nggak sampai kejang, nggak sampai step. Gitu. Kemudian di lain hari Nabi pernah diadukan sahabat yang saudaranya perutnya melilit, sakit luar biasa. Maka kata Nabi, iskihil asal, minumkan madu. Besoknya masih sakit, ya Rasulullah masih sakit, maka Nabi katakan iskihil asal, minumkan madu. Di hari ketiga datang lagi, ya Rasulullah masih sakit, iskihil asal, minumkan madu. Di hari keempat, ya Rasulullah sudah sembuh. Apa jawab Nabi? Sadaqallah wa kadhiba batnu akhik. Benar Allah, maha benar Allah, bohong perut saudaramu. Ada ulama yang mengatakan minum madu pakai takaran gitu ya. Pakai takaran sehari 3 kali, begitu, insya Allah sembuh. Nah, itu penyakit alami, penyakit medis. Nabi juga menggunakan cara-cara alami, begitu, ya. Dan kadang dikombinasikan dengan 2 cara itu. Makanya bekam itu penting juga, karena Nabi terkena gangguan yang Nabi pikir itu al-madatud damawiyah.
Nabi mengira pusingnya, halusinasinya karena unsur darah, sehingga Nabi membekam di bagian titik pusat halusinasinya, pusat pusingnya di ubun-ubun. Tapi ternyata masih ada halusinasi. Di sini Nabi mendapat wahyu lewat mimpi gitu. Ya. Akhirnya Nabi tahu kalau ini bukan maddatud damawiyah, unsur darah, tapi ini adalah unsur sihir. Unsur sihir. Begitu. Dan di situ Imam Ali ketika tahu Labid yang menyantet Nabi, dak hendak tulu ya Rasulullah, izinkan aku memenggal dia wahai Nabi. Apa jawab Nabi? La, jangan. Amma ana faqad safani Allah. Yang penting aku sembuh. Yang penting aku sembuh. Fa ini akrahu an usir ala ahadin bainan nas. Aku enggak mau bikin rusuh, gaduh di antara umatku. Dibiarkan sama Nabi Labid pura-pura sholat, pura-pura duduk di majlis. Dibiarkan sama Nabi sampai meninggal dalam keadaan mengenaskan. Ya, si Labid ini. Artinya apa? Kamu kalau tahu siapa yang nyantet kamu, enggak usah rame-rame. Nggak usah heboh, biarin aja, pasrahin sama Allah. Sebagaimana Nabi itu pasrah sama Allah, mati mengenaskan itu orang. Karena mereka yang nyantet kamu juga sakit seperti kamu. Innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dukun nyantet kamu supaya bercerai. Sebelum kamu bercerai, putra putrinya mungkin bercerai atau dirinya sendiri bercerai. Begitu. Dukun mau bikin kamu lumpuh, sakit-sakitan. Dukunnya juga sama yang nyuruh sakit-sakitan badannya. Innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kamu dapat pahala, mereka enggak. Begitu. Makanya ketika si korban kena santet ini dia baca doa, zikir, itu dukunnya langsung kena tembak dia. Kalau sendirian, habis itu dukunnya bangun, nyerang balik. Dan 24 jam dukunnya nyerang balik. Sedangkan kamu ikut rutinan cuma sebulan sekali. Itu pun dibaca sendiri misalnya, masih bisa bangkit dukunnya. Kalau bisa dibaca berjamaah, rotib hadatnya, tawasulnya, wirisakronnya dibaca berjamaah rutinan, fokus sihirnya misalnya, dukunnya muntah darah. Tiba-tiba dia muntah darah, lagi rokok, lagi duduk, wah, pas dilihat, waduh, ada korbannya lagi baca rotib hadat berjamaah, nggak sempet dia. Akhirnya dia demam. Tapi setelah besoknya kan kamu nggak rutinan, karena rutinan kamu sebulan sekali. Akhirnya dia balas itu setiap hari, 29 hari. Kamunya cuma 1 hari dalam 30 hari. Babak belur lagi kamu nggak sembuh-sembuh. Dukunnya lebih istiqamah daripada pasien dan praktisinya. Praktisinya rutinan cuma sebulan sekali. Dukun kamu 24 jam nggak tidur. Kamu serang sekali. Itu kalau kamu serang terus-terusan, mati itu dukun. 3 hari mati paling kalau kamu rutinan. Begitu. Ini pengakuan-pengakuan mantan dukun yang sudah jadi praktisi. Ya Allah. Gak usah perlu kita cari-cari siapa pelaku sihirnya, gak usah. Cukup kalau seandainya kamu tahu, ya cukup kamu tahu aja. Jangan sebar-sebar. Mau itu saudara, karena rata-rata kan orang terdekat. Siti Aisyah orang terdekat, pembantunya Rasulullah orang terdekat juga yang nyantet. Rata-rata orang terdekat memang yang nggak bisa ngelawan kita secara zahir, dia ngelawan kita di balik layar gitu. Ya Allah, begitu. Baik, saya nggak mau panjang lebar, kita langsung saja ke cara meruqyah, tahapan meruqyah. Yang pertama, sekali lagi ruqyah ini sifatnya ijtihadiyah, bukan tauqifiyah ya.
Sehingga teknik-tekniknya itu berdasarkan tajribiyah, pengalaman-pengalaman, eksperimen, riset, sama seperti ilmu kedokteran umum. Enggak ada nas harus begini-begini, enggak. Jadi setiap orang tekniknya itu berbeda-beda, asal tidak melanggar kaidah syariat, maka itu diperbolehkan apapun tekniknya, begitu ya. Apapun tekniknya. Maka di sini yang pertama kita membaca istighfar, artinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebenarnya masuk ke dunia dakwah. Karena kalau kita meruqyah orang lain tuh kan bukan cuma baca-baca saja, tapi nasihat di situ. Kamu ini harus banyak zikirnya, jamaahnya jangan luput, ya, sedekahnya juga, istiqomah, wiridnya, duhanya, tahajudnya. Ini nasihat, ini dakwah. Sebelum kita mendakwai orang lain, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan urusan kita. Kemudian ikhlas, jangan ada niat apa-apa. Jangan niat ada apa-apa. Ya. Saya nanti setelah pelatihan mau buka padepokan, Kiai. Padepokan Sakaratul Maut misalnya. Saya buka pelang yang besar, foto saya ya, pakai